Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ADGRT Channel. Banyak yang tanya ke saya, Pak, cara breeding merpati pos itu gimana? Sebetulnya gampang, gak ada yang susah teman-teman kalau kita tahu cara-caranya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk perkembangan channel saya ke depannya. Nah, pertama-tama teman-teman, kalau kita mau breeding merpati pos ya, yang pertama itu ya nyari merpatinya dulu teman-teman, merpati jantan betina. Terus usahakan kandangnya udah disediakan ya, sebisa mungkin kandang itu jangan tertutup ya teman-teman, kalau bisa terbuka aja. Kalau yang lebih bagus sih biasanya kalau saya ya di kandang itu pakai yang kandang besi yang buat burung lockbit teman-teman. Udah kalau udah di ada kandang, ada indukan, terus dikasih sarang, nanti videonya saya sertakan di sini ya teman-teman. Sebetulnya nggak ada yang susah sih. Kenapa burung ikan banyak sering mati gitu yang baru umuran seminggu? Mungkin dikarenakan dia sarangnya terlalu pengap ya teman-teman, dia nggak terbuka kandang dia. Jadi si burung itu kan kalau di dalam kotak terpengap itu otomatis dari bau kotoran dia menguap teman-teman, apalagi cuaca panas. Kotornya itu ya mungkin matinya karena itu, atau bisa jadi karena gen atau indukan yang masih terlalu muda, indukan yang baru belajar membesarkan anak. Biasanya indukan yang baru membesarkan anak dia ke anaknya itu perhatiannya kurang teman-teman. Tapi kalau dia udah sering bertelur itu dia udah biasa, karena dia udah tahu cara-cara membesarkan anaknya sendiri teman-teman. Nah, kalau saya untuk kandang biasanya yang kandang seperti ini teman-teman. Kenapa pakai kandang seperti ini dan breedingnya saya kurung terus? Karena begini teman-teman, kalau kita breeding merpati pos diumbar ya, biasanya itu merpati itu kalau ada betina yang lenje, betina lain ya yang lenje itu dibekurin sama jantan yang udah punya pasangan, tetap dikawin teman-teman. Nah, makanya kalau kalau buat breedingan ya saya biasanya dari awal penjurukan langsung saya masukkan ke kandang besi gini teman-teman gitu. Jadi nggak diumbar ya kalau pas breeding. Jadi istilahnya kalau saya itu gennya itu tetap pasangan itu gitu, nggak tercampur sama jantan yang lain gitu, dikawin sama jantan yang lain teman-teman. Jantannya udah saya masukkan, ini betinanya nih teman-teman, ini bukan pasangannya ini, mau saya coba nanti satuin ya teman-teman. Biasanya dia 1 hari 2 hari aja udah bodoh, dia nggak lama. Tapi ada juga yang merpati yang jantannya itu galak. Kalau kita menemukan merpati jantan galak, cara ngejodohinnya itu kita sekat teman-teman, ini tengahnya. Jadi jantan betina kita pisah dulu sekitar 1 minggu lah, sampai saling mengenal dulu teman-teman. Kalau udah dia saling mengenal baru disatuin. Tapi kalau jantan yang nggak galak, kita langsung satuin kita langsung barengin ya di satu kandang breedingan ini, dia nggak apa-apa teman-teman. Saya biasanya kalau ngejodohin saya langsung masukin aja. Kan dia udah lenje-lenje teman-teman loh, kan siap kawin kan. Ini nggak lama langsung kawin ini teman-teman. Nah, kalau udah nyatu gini biasanya 1 hari 2 hari udah berjodoh teman-teman. Nah, nanti sekitar 3 harian 4 hari itu udah satu kandang gini baru kasih petarangan kalau saya. Nah,
alas petarangan itu macam-macam, ada dari ranting-ranting bekas pohon ya, ada yang bekas serutan bambu tuh. Saya biasanya kalau ini pakai itu teman-teman, pakai serabut bekas gergaji ya. Kalau saya biasanya pakai itu. Nah, selama pengaraman usahakan burung jangan selalu dipegang atau sering dilihat telurnya teman-teman. Kalau kita keseringan dilihat telurnya itu biasanya sering gagal ya, jarang netes gitu. Kalau udah ngeram biarin aja, kita ngasih makan minum tiap hari kayak gitu. Nanti selang 1 minggu baru dicek malam-malam teman-teman. Kalau saya gitu biasanya udah 1 minggu dia mengeram, saya cek malamnya itu, saya senter pakai baterai teman-teman. Nah, kalau di dalam telurnya banyak serat-serat merah itu kayak darah itu, dia biasanya kalau udah ada nyawanya itu di dalam telur, dia bergerak teman-teman. Nah, begitu. Sebetulnya nggak susah sih ya kalau breeding burung. Yang penting pakai kandang. Kalau saya kandang kayak gini, yang penting jangan kena hujan aja teman-teman gitu. Nggak susah. Biasanya burung kan 16 hari 17 hari udah mulai netes ya. Nah, selama pengeraman usahakan makanan burung itu vitamin, makanan yang banyak vitamin, dibanyakin makanannya teman-teman. Kenapa saya seperti itu? Karena prinsip saya begini teman-teman, selama burung mengeram, nah dia kan kalau vitaminnya terpenuhi, otomatis nanti ke anaknya pertumbuhannya bakal bagus teman-teman. Nah, begitu. Nah, kalau kita pas diram kita ngasih makannya asal-asalan, biasanya hasil keanakannya itu dia kayak kurang bagus ya teman-teman. Kadang gizinya kurang gitu. Makanya pas kita breeding, pas burung lagi ngeram itu, nah kita fullin itu vitamin makanannya yang bagus-bagus lah buat burung. Jadi biar kesehatan indukan merpati itu terjamin teman-teman. Nah, nanti dia pas ngeloloh piikan, vitamin dari makanan itu sendiri dia full dikasihkan ke anak-anaknya. Dia nggak bagi sama tubuh indukannya sendiri teman-teman. Biasanya kalau indukannya yang kurang gizi, nanti pas dia punya anak, nah anaknya itu biasanya kadang-kadang kurus, kadang kusam gitu, nggak bagus lah anakannya gitu. Makanya usahakan sebisa mungkin pas lagi di breeding itu indukan itu vitaminnya terpenuhi ya teman-teman. Gitu teman-teman, sebetulnya nggak susah sih ya. Cuman kita harus menjaga kesehatan burung indukannya itu sendiri teman-teman. Kalau pengen anaknya hasilnya bagus-bagus dan mulus-mulus ya teman-teman. Gitu. Kalau ada piikan yang mati, misalkan baru umur 3 hari, kemungkinan begini teman-teman. Saya biasanya jarang ngalamin kayak gitu. Nah, kalau ada yang ngalamin biasanya itu kandangnya itu dia terlalu tertutup teman-teman. Jadi sekeliling kandangnya itu dia ditutup semua, nggak terbuka gitu. Biasanya kalau kandang tertutup gitu kan dia pengap teman-teman, udara cuman masuknya lewat pintu indukan masuk doang kan, yang lainnya tertutup semua. Nah, dari kotoran burung itu sendiri dia kan menguap, jadi di dalam sarangnya itu dia berbau teman-teman, pengap. Jadi ke burungnya pun jadi sesak, apalagi ke piikan ya. Piikan kan istilahnya kayak orang, kayak bayi lah, dia masih lemah kondisinya, belum benar-benar kuat ya. Sebetulnya yang lebih bagus ya pakai breedingan gini teman-teman, pakai kandangnya yang seperti ini aja. Nah, habis seperti ini nanti kalau udah berjodoh 1 hari 2 hari baru dikasih petarangan. Cuman mungkin yang baru-baru awal breeding agak susah juga ya, cara breedinginnya gimana, nanti pas beranak nanti gimana.
intinya sih kalau pas lagi mengeram jangan sering diliatin aja. Kalau ada bekas telur di dalam kandang di bawah, udah jelas itu telurnya udah menetas teman-teman. Nah pas menetas yang piikan yang baru merah jangan sering dipegang, biarkan aja. Kita ceknya nanti kalau udah umuran piikan seminggu. Nah kalau seminggu kan udah agak kuat ya, baru boleh kita cek teman-teman gitu. Sambil sekalian dipasangin ring. Intinya indukannya harus sehat teman-teman. Di kandang breeding ini selama dia mengeram dan menetaskan anakan merpati, usahakan indukannya ini jaga kesehatannya teman-teman. Kalau pengen anaknya hasilnya bagus-bagus dan mulus-mulus anakannya teman-teman. Nah usahakan kandangnya itu jangan terlalu tertutup. Yang bagusnya itu pinggiran sini aja yang ditutup, pinggir sini, kiri kanan, sama belakang, sama atap. Kalau atas sih udah jelas ya, jangan sampai kena air hujan ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami buat para pemula yang baru belajar breeding merpati pos ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman dan buat perkembangan merpati pos seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.